warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi dengan NIM D1B1 18042 dari kelompok 1 Agroteknologi B. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan melakukan pengambilan buah jarak untuk bahan pembuatan bioinsektisida. Baik teman-teman, berikut ini adalah proses pengambilan buah jarak di mana kami mencarinya itu di Kendari Permai, Kota Kendari. Dan untuk bagian tanamannya sendiri adalah buah yang sudah tua, agar nanti hasil bioinsektisidanya itu lebih baik dibandingkan dengan buah yang masih muda, karena kandungan minyaknya itu belum banyak. Oke, selanjutnya ini adalah buah jarak yang sudah kami ambil. Nah, di sini kami hanya memerlukan sekitar 5 buah saja. Nah, selanjutnya ini adalah proses untuk pemisahan kulit buah dari kulit buahnya untuk mengambil biji jarak yang kami perlukan. Oke, ini adalah proses di mana kami bersama-sama untuk memisahkan kulit buah dan mengambil biji dari jarak pagar. Setelah itu kami mengumpulkannya ke dalam suatu wadah, dan juga ini kami akan memasukkan ke dalam oven, tapi sebelumnya itu untuk lapisnya itu kami menggunakan aluminium foil agar parahnya tetap terjaga. Nah ini adalah proses untuk memasukkan biji jarak ke dalam oven. Kira-kira suhunya itu kurang lebih 95 derajat Celcius ya teman-teman. Oke, ini prosesnya teman saya akan memasukkannya. Nah, jadi praktikum ini itu dilakukan dari 4 kelas. Jadi dalam satu oven ini banyak sekali ya teman-teman biji jarak yang ada di dalamnya. Jadi kami sama-sama bersama untuk mengoven. Oh iya, untuk waktunya sendiri itu selama 3 jam. Jadi ini kami memasukkannya sekitar jam 3 sore dan kami mengambilnya itu sekitar jam 6 sore. Oke, setelah 3 jam, ini kami mengambil biji jarak yang sudah di oven. Jadi dia sudah agak kering. Jadi dia bisa dipisahkan lah antara kulit ari dan juga bagian endospermnya yang akan kami gunakan sebagai bahan bioinsektisida. Oke teman-teman, berikut ini adalah proses kami memisahkan dari kulit ari dan juga bagian dalam dari biji jarak. Nah, bagian yang diambil itu yang bagian putih ya teman-teman. Di sini kami melakukannya bersama-sama satu kelompok. Nah, seperti ini ya teman-teman bentuknya. Oke, nah untuk selanjutnya itu setelah dipisahkan dari kulit ari itu kami timbang lagi. Nah, untuk beratnya itu segitu, sekitar 8 gram. Kemudian setelah ditimbang itu kami menumbuk halus biji jaraknya agar dia berbentuk pasta teman-teman, sampai halus. Nah nanti dia itu hasil tumbukannya itu disebut dengan pasta. Oke, setelah dia berbentuk pasta, di sini kami akan melakukan lagi penimbangan. Nah, untuk mengetahui beratnya. Nah, setelah dia berbentuk pasta, beratnya sekitar 5,59 gram.
karena ini adalah hasil campuran dari beberapa kelompok ya. Nah, dan ini adalah proses dimana kami akan mencampurkan tadi biji jarak yang sudah berbentuk pasta dengan alkohol. Nah, tadi kan itu sekitar beratnya adalah 60 gram. Nah, jadi di sini juga kami akan memberinya sekitar 60 ml alkohol. Jadi 1:1, teman-teman. Jadi kami simpan ke dalam satu wadah yang sama. Dan diaduk sampai dia homogen. Setelah itu kami simpan selama 10 jam. Nah, setelah 10 jam ini adalah hasilnya, teman-teman. Ini kami akan menyaringnya dan mengambil ekstrak dari biji jarak itu sendiri. Oke, di sini kami akan menuangnya. Nah, kami di sini menggunakan saringan dari kain yang yang lubangnya itu kecil-kecil supaya tidak ada ampas lagi. Kalau dilihat secara begini tuh dia seperti kacang tanah ya, teman-teman, dan bisa dilihat dia itu kayak mengandung minyak. Nah, disitulah ada kandungan dia bisa menjadi bioinsektisida, atau bisa dibilang dia ini memiliki yang namanya perbol-ester, teman-teman. Jadi itu adalah bahan aktif dari biji jarak yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan insektisida seperti hama-hama yang ada di pertanaman budidaya. Nah, di sini kami memerasnya untuk mendapatkan sari ekstrak untuk dijadikan bioinsektisida. Oke, selanjutnya kami akan menuangnya ke dalam botol atau wadah agar nanti untuk pengaplikasinya itu lebih mudah. Oke, teman-teman, nah ini adalah proses untuk pembuatan larutan dari bioinsektisida. Kami di sini menggunakan perbandingan 1:2, di mana 1 tutup botol itu ekstrak biji jarak dan 2 tutup botol itu air biasa, teman-teman. Jadi kami di sini menggunakan perbandingan volume. Oke, setelah itu kami masukkan ke dalam suatu wadah yang sama dan kemudian nanti akan dikocok untuk dihomogenkan. Oke, ini adalah proses dihomogenkan dan kami akan masukkan ke dalam botol semprot atau alat sprayer bekas dari parfum yang sudah kami cuci bersih. Nah, ini dia, ekstraknya sudah jadi, bioinsektisida sudah jadi dan siap untuk diaplikasikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi dengan NIM D1 B1 18042. Saya berasal dari kelompok 1 AGTB. Jadi di sini saya akan melakukan proses pengaplikasian bioinsektisida yang terbuat dari biji jarak atau ekstrak dari biji jarak. Nah, di sini tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman cabai dan saya akan langsung mengaplikasikan pada bagian tanamannya. Di sini bisa dilihat bahwa ada tanaman yang sudah busuk buah. Nah, ini biasa ditandai dengan adanya pengaruh dari infeksi lalat buah. Jadi langsung saja caranya yaitu tinggal disemprotkan langsung ke tanamannya, ke seluruh bagian. Oke, teman-teman, nah bisa dilihat ini adalah
sebelum diaplikasikan, dan ini sudah diaplikasikan. Jadi ada beberapa hama, tetapi setelah diaplikasikan dia akan hilang dari area tanaman cabai. Baik, di sini saya akan melakukan uji efektivitas dari insektisida ini terhadap serangga yang terdapat di tanaman cabai. Kita akan melakukan penyemprotan secara langsung ke serangganya. Apakah dia memang efektivitas cepat atau... Nah, jadi di sini ada beberapa jenis hama, baik dari kumbang, kemudian belalang. Jadi kita lihat di sini perubahannya, hamanya sudah mulai pergerakannya agak menurun. Lagi. Kemudian kita akan menunggu sampai beberapa saat untuk melihat apakah hasil dari penyemprotan insektisida ini apakah memang efektif untuk menekan atau mematikan serangga. Tetap stay tune. Baik teman-teman, nah setelah tadi kita melakukan penyemprotan kepada hama-hama yang kami sudah temukan, jadi di sini sudah ada perubahan, di mana ada beberapa hama yang mati, yaitu hama belalang Sama kumbang. dan kumbang. Nah, jadi dan lalat buah juga, lalat buah. Oke, jadi bisa dipastikan bahwa insektisida yang kami buat ini bagus apabila diaplikasikan, terutama pada hama-hama yang ada di sekitar tanaman, yang di sini kami yaitu tanaman cabai. Baik, itu saja. Itulah tadi uji efektivitas dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pesan